rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hai sahabat Bunaya, apa kabar? Semoga selalu sehat, semangat, dan ceria. Bahagia sekali Amel dapat bertemu dengan sahabat Bunaya kembali. Dan Amel gak sendirian nih, Amel ditemani oleh Kasih dan Jafna. Kita akan menemani sahabat Bunaya selama 30 menit ke depan di acara Ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya di TVRI Jawa Timur. Tema Ya Bunaya kali ini adalah salat sunnah. Di acara Ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya di TVRI Jawa Timur. Ya Bunaya, Ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya. Ya Bunaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Amel? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustazah. Ustazah. Silakan duduk. Gimana Mbak Amel? Alhamdulillah akhirnya Amel bisa bertemu dengan Ustazah Mala. Iya. Amel datang ke sini untuk bertanya Ustazah. Boleh. Pertanyaannya adalah apa pengertian dari sholat sunnah dan apa hukumnya? Sholat sunnah, baik. Sholat sunnah, anak-anak, adik-adikku semuanya dan pemirsa Ya Bunaya di rumah. Sholat sunnah tentunya sholat yang selain sholat fardu, ya kan? Kalau sholat fardu apa? Sholat yang wajib setiap hari kita lakukan, ya. Pernah kita bahas di episode Ya Bunaya yang lalu, ya. Apa saja kalau sholat fardu? Subuh, Duhur, asar, maghrib, isya. Bagus. Maka selain itu, karena itu wajib ya, fardu, kalau dilakukan dapat pahala, jika ditinggal berdosa. Tetapi kalau salat sunnah, jika kita lakukan mendapat pahala, jika kita tinggalkan tidak mendapat apa-apa, ya kan? Tetapi salat sunnah tidak boleh diremehkan, ya. Nah, hukumnya apa? Ya tentu saja sunnah. Jadi kita harus mempedomani, mengetahui bahwa sholat sunnah adalah atau ibadah sunnah adalah kalau kita kerjakan kita untung besar, kalau kita tinggalkan kita rugi besar. Begitu Mbak Emel. Ustazah Mala, Ya, saya ingin makasih. bertanya, Boleh. apa saja jenis-jenis sholat sunnah? Apa saja? Jenis-jenis sholat sunnah. Jenis-jenis, baik, Masya Allah. Banyak sekali ya, adik-adik semuanya, Mbak Kasih, Mbak Amel. Sholat sunnah itu jenisnya ada yang mengatakan sampai 33 macam. Ada yang mengatakan 25, ya kan? Jadi ada sholat sunnah yang pertama yang mengiringi sholat fardu, yaitu disebut sholat rawatib. Yang kedua ada sholat yang tidak mengiringi sholat fardu. Nah yang pertama, sholat yang mengiringi sholat fardu itu bagaimana? Seperti sunnah qobliyah dan ba'diyah, ya kan? Sebelum sholat subuh kita disunahkan sholat 2 rakaat, ya, atau rakaat fajar. Kemudian sebelum sholat duhur kita sholat dulu, ya kan? Namanya qobliyah zuhur, 2 rakaat. Itu ada sunnah lagi yang mengiringi sholat fardu itu dibagi 2 lagi, ya jenisnya. Jadi ada yang muakkad yang ditekankan dan ghairu muakkad yang tidak ditekankan. Jadi itu jenis sholat sunnah apa tadi yang mengiringi sholat fardu, ya, sampai pada akhir sholat isya, qobliyah isya dan ba'diyah isya. Seperti itu. Kemudian sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat fardu itu juga ada jenisnya, banyak sekali. Mungkin Mbak Amel, Mbak siapa tadi? Kasih. Mbak Kasih, ya, Mbak Kasih mungkin tahu apa namanya sholat tahajud, ya kan? Sholat apa lagi? Duha, ya, sholat syuruk, sholat Idul Fitri kemarin pada sholat kan? Iya. Nah, jadi jenisnya banyak sekali, ya. Itu sih Mbak Kasih. Terima
Ustazah Mala, giliran Jafna ingin bertanya ya. Baik, Mbak Jafna. Mengapa kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah, Ustazah? Kenapa ya harus dianjurkan? Kira-kira kenapa? Yuk, ada yang bisa jawab? Ya, namanya juga ibadah sunnah ya kan. Otomatis kenapa harus kita lakukan? Karena dianjurkan, disyariatkan, dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sayang sekali dong kalau kita nggak sholat ya. Yang pertama karena Rasulullah mengajarkan, memerintahkan. Kemudian yang kedua, kita tidak pernah tahu ibadah mana yang kita lakukan itu yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin sholat nih, Allahu Akbar. Waduh, saya belum kerjakan soal tugasnya Pak Joni nih. Nah, ada gurunya yang namanya Joni. Ya, waduh nanti kena marah nih. Akhirnya sholatnya khusyuk enggak? Enggak. Diterima enggak sama Allah? Enggak tahu kita kan. Baru lagi Allahu Akbar ruku. Duh, tadi kan saya dipesenin mama nih harus ngambilin jemuran, sekarang hujan, aduh gimana dong, sambil sholat mikirin jemuran ya. Nah pemirsa di rumah ada yang begitu juga sahabat-sahabat yang benaya. Jadi kita nggak tahu sholat fardu kita, ibadah yang mana yang diterima Allah, atau kita sudah berusaha khusyuk, berusaha baik, tapi kita tidak tahu diterima atau tidak ya. Ibarat baju yang bolong. Nah, kira-kira biar gak kelihatan bolong gimana? Ditembel kan? Ini sholat fardu, ibadah kita yang kewajiban fardu kita yang mungkin ada kurangnya, maka kita tutupi kekurangan itu dengan ibadah sholat sunnah. Begitu Mbak, siapa tadi? Jafna ya? Jafna, Mbak Jafna, solihah baik. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Nah, sahabat Bunaya, masih banyak pertanyaan menarik dan penting lainnya loh. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, kami kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap bergabung di acara Ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya di TVRI Jawa Timur. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu teman-teman dari MI Kyai Haji Romli Tamim, Surabaya.
Bunaya, saatnya buah hati bertanya di TVRI Jawa Timur. Nah, untuk Ustazah Mala, Ya. Amel ingin bertanya lagi nih. Ini Silakan. pertanyaan kedua Amel. Jadi, sholat sunnah apakah yang dikerjakan secara berjamaah dan secara munfarid? Ya, baik sekali pertanyaannya. Jadi sholat jamaah, sholat sunnah maksudnya memang ada yang bisa dilakukan dengan berjamaah, ya kan? Ada yang dilakukan dengan sendiri atau bahasa kitabnya munfarid, ya. Jadi sholat sunnah apa saja yang dilakukan berjamaah? Nah, ini misalnya sholat sunnah istisqa. Pernah sholat istisqa? Apa itu istisqa? Sholat minta hujan, ya. Jadi misalnya nih Surabaya panas sekali beberapa bulan sampai bahkan 1 tahun 2 tahun tidak ada hujan sama sekali, maka kita disunahkan sholat berjamaah di lapangan, ya. Dan cara-caranya tentu insya Allah kita bahas di episode selanjutnya, ya. Jadi sholat sunnah istisqa itu berjamaah. Kemudian sholat hari raya Idul Fitri, dan insya Allah kita akan melaksanakan sholat sunnah Idul Adha, ya, itu berjamaah. Satu lagi, kalau pas bulan Ramadan malam apa nih sholatnya berjamaah? Salat tarawih. Bagus, pinter, Masya Allah. Jadi sholat sunnah apa? Tarawih. Tarawih apa tarawih? Tarawih. Apa Mbak? Mbak kasih tarawih. Jadi sholat sunnah tarawih berjamaah, tapi juga bisa dilakukan sendiri. Nah, yang munfarid yang sholat sendiri apa saja? Tahajud, hajat, duha, ya kan? Kemudian sholat taubat, sholat tahiyatul masjid. Ketika kita hendak memasuki masjid, sebelum, mohon maaf, ini pantat kita duduk, ya. Kita gelar sajadah, kita sholat asal sudah punya wudu. Jadi sebelum kita duduk, sholat tahiyatul masjid sendiri, tidak perlu berjamaah. Ustazah Mala, Ya, Kasih Mbak juga Kasih. ingin bertanya lagi ya. Silakan. Bagaimana dengan seseorang yang tidak mau menjalankan sholat sunnah? Baik, ya tentunya dia rugi besar, ya. Tadi kan sudah Ustazah Mala terangkan di depan, ya. Jadi jangan beranggapan sholat sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tidak dosa sih memang, tapi dia rugi. Jadi kita balik, ya, kita rubah pemikiran kita, kefahaman kita bahwa sholat sunnah itu jika dilakukan apa tadi? Untung besar. Kalau ditinggalkan rugi besar. Sayang dong, ada diskon gede-gedean dari Allah nggak diambil, ya kan? Iya. Yang kedua, kalau kita nggak sholat, nggak mau sholat sunnah, ya nggak masalah. Tetapi mohon maaf, apakah kita sudah merasa ibadah kita yakin nih diterima Allah, ya kan? Yakin, nggak butuh pahala tambahan, gitu kan? Ya. Jadi jangan sampai kita merasa sombong, merasa ibadah kita sudah banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi haruslah kita karena itu dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita cinta sama Rasulullah, kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Begitu Mbak Kasih. Ustazah Mala, Ya, Mbak Jafna Jafna. ingin bertanya lagi ya. Ada tidak sholat sunnah yang diutamakan oleh Rasulullah? Bagus sekali pertanyaannya. Sholat sunnah yang diutamakan. Jadi yang namanya sunnah itu semua dilakukan, ya, dikerjakan Rasulullah, dan semuanya dianjurkan. Tetapi ada yang lebih ditekankan oleh Rasulullah, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Bahkan Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita dalam hadisnya, ya, menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat sunnah witir. Nah, tadi kita belum bahas kan witir, ya. Sholat witir itu apa? Sholat ganjil. Kenapa itu ditekankan? Dalam salah satu hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada sholat sunnah qobliyah fajar 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi kalau Mbak Kasih, Mbak Jafna, ya, Mbak Amel pernah melihat di WA mungkin, ya, info orang terkaya di dunia 1, 2, 10 orang terkaya, maka
kita akan menjadi orang urutan terkaya nomor 1 jika kita mau melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Udah pernah mempraktekkan belum? Sudah, Masya Allah, luar biasa. Makasih Mbak Amel. Kok gini aja? Semoga ya setelah acara Ya Bunaya ini kita sama sahabat-sahabat Ya Bunaya di rumah kita bisa mempraktekkan ya itu. Dan tentunya tahajud juga dianjurkan, ditekankan Rasulullah ya. Kemudian witir, duha juga. Maka sebisa mungkin kita lakukan itu semuanya. Mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah. Amin. Amin. Ya. Terima kasih jawabannya Ustazah Sama-sama Mala. Mbak Jafna. Alhamdulillah sahabat Bunaya, kita jadi tahu tentang sholat sunnah. Dan di segmen selanjutnya, Amel akan menyanyikan lagu dengan judul Sholat Sunnah. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, kami kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap stay tune di acara Ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya di TVRI Jawa Timur. Ya Bunaya, Ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya. Ya Bunaya. Masih bersama Ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya di TVRI Jawa Timur. Oke, untuk Ustazah Mala, silakan Baik. memberikan kesimpulan dari tema Ya Bunaya kali ini. Ya. Silakan Ustazah Mala. Baik teman-teman semuanya, sahabat Ya Bunaya di rumah yang menyaksikan dan yang di studio, yang solihah-solihah. Hari ini kita membahas sholat sunnah. Jadi ibadah sholat sunnah itu adalah ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kesimpulan, jangan kita merasa ya sudah cukup dengan ibadah yang kita lakukan ya. Jadi karena kita tidak pernah tahu tadi bahwa ibadah mana yang diterima oleh Allah, maka kita perlu melaksanakan ibadah sholat sunnah. Yang kedua, Ustazah Mala ingat pernah ada pesan guru saya ya, pesan guru Ustazah Mala menyampaikan jangan pernah meremehkan orang yang suka atau rajin beribadah sholat sunnah atau ibadah sunnah apapun selain sholat ya, ibadah sunnah apapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meminjamkan penglihatannya dan meminjamkan pendengarannya untuk orang yang senantiasa beribadah sunnah, melakukan sholat sunnah. Maka jangan pernah meremehkan kita. Bagaimana meminjamkan penglihatan dan meminjamkan pendengarannya, maka pasti dia punya feelingnya kuat ya, dia ikatannya dengan Allah lebih dekat. Maka sekali lagi sayang kita kalau meninggalkan ibadah sholat sunnah. Ayo kita memperbanyak yang fardu kita tekankan, kita istiqomahkan, yang sunnah kita tambahkan. Begitu mungkin Mbak Amel. Terima kasih Ustazah Sama-sama. atas kesimpulan dan jawaban yang Ustazah berikan. Semoga bisa bermanfaat Amin, bagi kita amin. semua yang ada di studio, Amin, amin, serta semua sahabat Bunaya yang di rumah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah sahabat Bunaya, sesuai janji Amel akan menyanyikan lagu dengan judul Sholat Sunnah. Siapa yang mendirikan sholat sunnah, mencintai Allah dan Rasulullah, sholat sunnah akan menyempurnakan sholat fardu yang kita kerjakan. Memperbanyak sholat sunnah akan bersama Rasulullah, memperbanyak sujud kita menjadi penghuni surga. Sholat rawatib, fajar duha, tobat tahajud, hajat dikasih, tahiyatul masjid, istikharah sholat id, kusuf istisqa, tawaf safar mutlak,
Sampai 10 menit kita belajar dan bernyanyi bersama-sama. Tibalah kita di ujung acara. Terima kasih untuk Ustazah Mala sudah hadir di studio. Dan terima kasih untuk sahabat Bunaya dimanapun sahabat Bunaya berada. Saya Amel, saya Kasih, dan saya Jafna. Serta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa tonton terus acara Ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya di TVRI Jawa Timur. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.